عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah Majlis Taklim ba'da salat zuhur Masjid Jami' Al-Mubarak rahimakumullah. Mari senantiasa kita syukuri fadilah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang kadang kita sebut nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan nikmat tersebut pada hari ini kita dapat beraktivitas yang barusan saja kita laksanakan adalah sholat tepat pada waktunya berjamaah. Itu semua dapat kita laksanakan karena fadilah, karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau tidak ada itu, mustahil kita dapat beribadah. Oleh karenanya, di antara etika kita kepada Allah, akhlak kita kepada Allah, hendaklah syukuri fadilah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian senantiasa pula salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kita sudah paham kalimat atau kata terkait dengan teman, sahabat, jamaah, majlis. Kayaknya cukup kalimat ini, ya. Atau nanti sinonimnya banyak. Pertama adalah teman, yang kedua adalah sahabat, yang ketiga adalah jamaah, yang keempat adalah majlis. Ada berapa? Ada 4. Kalau antum mau tambahin boleh, ya. Teman, sahabat, jamaah, majlis. Di bolak-balik boleh. Majlis, jamaah, sahabat, teman, boleh, ya. Jadi hari ini itu yang akan kita bahas. Jadi kita tidak membuka kitab dulu. InsyaAllah nanti pertemuan berikutnya baru. Ini motivasi, ya. Kan kita baru pembukaan. Pekan kemarin sudah mulai. Oh sudah. Hari ini anak buka kembali, ya. Hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian al-Islam memotivasi kita, memerintahkan kita untuk mencari teman, untuk mencari sahabat, untuk berjamaah
dan bermajlis gitu. Jadi itu perintah syariat. Kita mesti berteman, kita mesti bersahabat, kita mesti berjamaah, dan kita mesti bermajlis. Paham nggak sampai di sini? Jadi kita tidak boleh tidak berteman, tidak boleh. Kita tidak boleh tidak bersahabat. Kita dilarang untuk tidak berjamaah dan dilarang untuk tidak bermajlis. Jadi kita diperintahkan untuk berteman, bersahabat, berjamaah dan bermajlis. Itu Islam. Kenapa? Kita tidak bisa hidup sendiri. Siapa yang bisa hidup sendiri? Nggak bisa. Kita adalah makhluk sosial. Oleh karenanya, akui 4 perkara tadi. Akui andil teman terhadap diri kita. Akui andil sahabat terhadap diri kita. Jadi kita seperti ini ada andil. Ada andil teman kita. Ya, apalagi kalau dirinci teman dan sahabat itu luar biasa. Ada andil jamaah, ada andil majelis kita. Nah, dalam kesempatan yang singkat ini kita bahas 5 perkara yang mesti kita raih ketika kita berteman, ketika kita bersahabat, ketika kita berjamaah, ketika kita bermajlis. Berarti 5 perkara ini wajib kita cari, kita dapat, kita gapai ketika kita berteman, ketika kita bersahabat, ketika kita bermajlis atau berjamaah. Jikalau 5 perkara ini tidak kita dapati, itu ada pertanyaan besar itu. Ya, ada yang salah. Salah memilih sahabat, salah memilih teman, salah memilih jamaah, salah memilih majlis. Gitu. Ya. Ada berapa perkara yang mesti kita dapati ketika kita bersahabat, berteman, bermajlis dan berjamaah? Ada berapa? 5. Ya, ada 5 perkara yang mesti kita raih. Kita usahakan itu. Ya, ketika kita berteman, bersahabat, berjamaah atau bermajlis. Kalau kita tidak dapat 5 perkara ini, ila liqa ma'as salamah, assalamualaikum, gitu. Ya, bukan kita marah, kita tinggalin saja, karena bahaya. Berteman itu membahayakan diri kita jikalau salah pilih teman. Bersahabat itu akan membahayakan kita kalau kita salah memilih sahabat. Begitu juga bermajlis dan berjamaah. Hadirin, 5 perkara ini yang akan kita bahas ketika kita seperti tadi. Ya. Yang pertama, hadirin rahimakumullah, jikalau kita berteman, bersahabat, berjamaah dan bermajlis, pertama yang wajib kita dapati adalah ziyadatul ilmi, bertambah ilmu kita. Subhanallah. Alhamdulillah, saya berteman dengan fulan bin fulan, ilmu saya makin bertambah. Falyazdad ya qalilan fa qalilan tadarruj. Ya, di setiap saat ilmu saya bertambah. Tatkala saya berteman, bersahabat, bermajlis, berjamaah dengan fulan bin fulan. Nah, teman seperti ini terus kita rangkul, akhi rahimakumullah. Kenapa? Dia menambah kadar ilmu kita. Subhanallah. Tapi kalau teman kita justru menjerumuskan kita kepada sifat jahil, tadi assalamualaikum ila liqa ma'as salamah, tinggalin adik. Tinggalin. Jangan punya perasaan feodalis, kita tidak enak, jangan, karena bahaya itu teman. Ya, teman itu membahayakan kita teman. Makanya kalau antum kepingin, ya mohon maaf, ingin mengetahui din saudara antum, teman antum, jangan langsung ke fulannya, jangan. Kita cari siapa teman dia. Nanti gambaran agamanya akan jelas terlihat. Begitu. Ya, hadirin, usahakan
ilmu kita bertambah ketika kita berteman, bersahabat, bermajlis atau berjamaah dengan si fulan, begitu. Ziyadatul ilm. Karena ilmu itu luar biasa ilmu. Al-ilmu syaraf, al-ilmu fadilah, al-ilmu nur, gitu. Jadi ilmu itu syarafun, mulia, nur, bercahaya, fadilah, memiliki keutamaan. Jadi kalau kita berteman itu luar biasa, ya. Kita akan memiliki nur, nur minallahi azza wa jalla. Hadirin, usahakan teman kita, sahabat atau apapun yang kita fahami kalimat tersebut, ziyadatul ilm, menambah ilmu kita setiap saat, gitu. Ya, karena ilmu ini dasar. Al ilmu qabla al qawli wal amali. Ya, Imam Bukhari rahimahullah taala, beliau dalam membahas babul ilm seperti itu. Ya, ziyadatul ilm. Yang kedua, usahakan yang tadi itu yang kita sebut, menambah kadar iman kita, ziyadatul iman. Jadi kita berjamaah dengan fulan, bermajlis dengan fulan, iman kita bertambah setiap saat, gitu, ya. Jadi kalau iman kita makin kurang, bahaya. Makanya ada kalimat yang sudah kita pahami, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu fi ta'atillah wa yanqusu fi ma'siyatillah. Ini dihafal nih, ya. Jadi iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Kalau kepingin iman kita terus bertambah, ta'atillah, taat kepada Allah. Nah, begitu juga teman. Berarti cari teman, sahabat yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berjamaah, bermajlis dengan mereka, iman kita bertambah. Kita sudah paham itu makna takwa. Jadi iman itu terkait dengan qaulun wa fi'lun wa niyatun wa muwafaqatun min sunnatillah wa sunnatir rasul. Itu iman. Iman itu kaitannya adalah qaulun. Ma makna qaulun? Qaulun, ucapan. Jadi iman itu qaulun wa fi'lun, ucapan dan perbuatan. Wa niyatun, dan hati. Jadi iman itu ucapan, perbuatan dan hati. Dan yang terakhir muwafaqah, sesuai dengan sunnatullah wa sunnatur rasul, gitu. Makanya tidak patut ucapan saja tanpa perbuatan. Tidak patut juga ucapan dan perbuatan tanpa niat yang benar. Dan tidak boleh, tidak patut ucapan, perbuatan serta niat tanpa sesuai dengan aturan Allah dan Rasulullah, gitu. Makanya kalau orang yang senantiasa imannya bertambah tadi, ucapannya benar, kemudian perbuatannya benar, hatinya benar. Kenapa? Sesuai dengan aturan Allah dan Rasulullah. Hadirin, usahakan teman yang kita pergauli menambah kadar iman kita, ya, ziyadatul iman. Yang ketiga, siapapun yang kita temani menambah kadar takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ziyadatul taqwa, menambah kadar takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah paham itu makna takwa. Sudah paham banyak sekali tafsiran takwa. Ya, secara mujmal, khauf, khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bermajlis dengan fulan, saya makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum bermajlis sudah hampir 3 tahun tapi kadar takwanya tidak bertambah, antum berpaling, cari majlis lain yang menambah kadar takwa saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak boleh kita bermajlis dengan fulan bin fulan, bukan, ini fahami. Tapi saya kepingin majlis yang saya berada di dalam lingkaran tersebut menambah kadar takwa saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu bekal yang paling luar biasa. Fatazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Sebaik-baik bekal kita menghadap Allah Azza wa Jalla adalah takwa kita kepada Allah. Untuk apa saya berteman, bersahabat, berjamaah, bermajlis dengan fulan kalau kadar takwa saya makin menurun, begitu, ya. Makin berani kepada Allah, tidak malu kepada Allah ketika kita bermaksiat kepada Allah. Nah, hadirin, jadi makanya ada kalimat malu itu sebagian dari iman kita kepada Allah.
Bukan antum disuruh berkiroah antum malu, bukan. Ketika antum malu bermaksiat kepada Allah, bagian iman yang sangat luar biasa. Banyak sekali orang ketika bermaksiat kepada Allah, mereka tidak takut kepada Allah. Nauzubillah. Ngapain kita berteman? Bahasa Betawinya begitu. Ngapain kita berteman dengan fulan? Tapi saya makin berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ziyadatul taqwa la budda alaina. Jadi kadar ketakwaan kita bertambah menjadi kewajiban bagi kita. Terus kita tingkatkan kadar takwa kita kepada Allah. Makanya sahabat kita itu Khatib setiap pekan itu ya memberikan kabar kepada kita agar kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad faza fawzan 'azima. Ya, orang yang bertakwa itu beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita dianjurkan berteman, bersahabat, bermajlis, berjamaah. Tapi jangan lupa, usahakan itu semua menambah kadar takwa kita kepada Allah. Kalau tidak, tanda tanya. Atau kita yang nggak bagus, atau sahabat, teman, majlis, atau jamaah. Gitu. Berikutnya yang keberapa? Yang keempat, tawthiqul ukhuwah. Usahakan teman itu justru menambah kekuatan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Anda bermajlis dengan fulan, justru makin renggang antum. Ya, ukhuwah Islamiyahnya makin rapuh. Nauzubillah. Ya, kenapa? Teman, sahabat, majlis, jamaah selalu memberikan provokator. Ya, jangan bergaul dengan fulan, kada wa kada, menimbulkan fitnah, ghibah, namimah, kadzab. Nauzubillah. Hadirin, usahakan kita berteman, bermajlis, bersahabat. Justru teman itu memperkuat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Kita sudah sebut, ya. Coba siapa yang ingat? Makanya wajib itu ngaji itu diikat. Qayyidu al-ilmu bil kitabah awil hifzi. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan dan hafalan. Jadi kalau antum bermajlis taklim, antum tidak ikat, bahaya. Karena kita itu lemah, manusia itu lemah, gitu. Coba siapa yang ingat, tunjuk tangan. Anda sebut nih 3 perkara musuh terbesar. Perhatikan, 3 perkara ini adalah musuh terbesar yang ada di hadapan kita. Sebutin satu persatu. Satu apa musuh kita? Nggak tahu, karena kalau ngaji nggak diikat, gitu. Tapi Anda bangga nih sama antum, gitu. Ya, kondisi lapar, bahkan ada yang puasa, belum makan siang, hadir di sini. Tapi lebih bangga lagi antum ikat ilmu itu. Qayyidu al-ilmu bil kitabah. Ikat ilmu itu dengan tulisan. Qayyidu al-ilmu bil kitabah awil hifzi. Ikat ilmu itu dengan tulisan dan hafalan. Dihafal ilmu itu. Ya. Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu berkata, jadi ilmu itu dikatakan orang itu berilmu diantaranya bil hifzi, diikat, dihafal, dipelihara, begitu. Ya, nanti kita sudah bahas itu. Ciri orang yang alim itu ada, menurut Abdullah bin Mubarak 6, menurut kalamnya Allah Subhanahu wa taala 4, menurut Ibrahim Al-Khawas ada 3, berarti jumlahnya berapa itu? 13. Ciri orang yang alim 13. Ya, sudah dibahas di sini, sudah. Cuman kita lupa, begitu. Ya, makanya mestinya kajian itu setoran. Tapi kalau kajian setoran, alhamdulillah banyak yang bubar, kayak gitu. Betul? Oh, besok hari Senin nih, setoran saya nggak masuk, telepon, Ustaz anak sakit perut. Insya Allah sakit perut beneran, gitu. Ya, jadi hadirin, 3 musuh terbesar kita. Catat dan dihafalin nanti. Jadi musuh terbesar bukan kecil, terbesar bukan besar, terbesar. Musuh terbesar yang ada di hadapan kita 3 perkara. Pertama adalah al-jahlu, kejahilan. Apa itu jahil? Bodoh. Jadi kebodohan adalah musuh terbesar kita, bahkan musibah terbesar itu. Ya, nanti kita bahas sedikit. Yang kedua adalah perpecahan. Jadi musuh terbesar
yang ada di hadapan kita. Yang kedua adalah perpecahan. Yang ketiga adalah ketidakpedulian. Itu musuh kita itu. Ya, ternyata musuh kita gak jauh, ada di hadapan kita, besar banget lagi. Gitu. Pertama kejahilan, kedua adalah perpecahan, ketiga adalah ketidakpedulian. Nah, ngapain kita berjamaah tapi ukhuwah Islamiyah kita makin rapuh? Na'udzubillah. Sekarang sudah seperti itu, tanpa sadar kita, ya, kita makin dirapuhkan, dirobohkan ukhuwah Islamiyah kita. Padahal satu kampung, satu RT, yang lebih dahsyat satu masjid. Na'udzubillah. Ini musibah, bangkit. Ya, makanya jangan jahil kita. Ya, ini motivasi agar kita bermajelis terus. Ya, di sini luar biasa kajian di sini. Ikuti. Kalau memang kita tidak uzur, begitu. Yang keberapa itu? Sekarang. Yang kelima. Jadi yang keempat, usahakan teman, usahakan sahabat, usahakan majlis dan jamaah justru memperkokoh, memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Karena ini termasuk tadi musuh terbesar kita. Ya, perpecahan, makin lemah. Ya, kita sudah belajar sejarah dulu. Jadi para penjajah itu ketika menjajah negara kita tidak langsung terjun menjajah kampung tersebut, tapi mereka membuat perpecahan di antara kita. Dipecah belah dulu, ya, baru diserang. Kalau sudah berpecah belah, rapuh kekuatan kita. Kita jangan mau dipecah belah, begitu. Hadirin, yang keempat, usahakan teman, sahabat, majlis atau jamaah justru memperkuat ukhuwah Islamiyah kita. Kita makin kuat ukhuwah Islamiyah kita. Ya, walaupun kita jauh, jadi di Bandung, ya kita di Jakarta, tapi subhanallah makin kuat ukhuwah Islamiyah kita. Yang terakhir, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Usahakan teman, sahabat, jamaah atau majlis justru makin kokoh. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong, ya. Saling tolong menolong, bukan justru kita tidak tolong saudara kita, ya. Kadang kita pahami jamaah itu hanya di sholat berjamaah saja, dan kita pahami jamaah itu hanya di majelis taklim saja. Selepas antum berjamaah ketika sholat dan bermajlis, sudah hilang makna jamaah. Jangan. Kita mesti tahu jamaah kita, apakah fulan ini, mohon maaf, ada kesulitan ekonomi atau tidak. Kita kan nggak tahu. Jadi antum sholat itu sunnahnya ketika Allahumma antas salam, antum jadi imam berbalik ke makmum, ya. Nanti akan timbul sifat ta'awun 'alal birri wat taqwa. Kemana dididit sudah 2 kali subuh tidak hadir? Coba lihat, ya, ke tempat tinggalnya. Kita susul, ya, ternyata didit terkunci di kamar mandi 2 hari 2 malam. Kan bisa ditolong, betul. Kita kadang tidak berjalan sifat jamaah kita. Bahkan sampai, perhatikan ini, jamaah itu bukan hanya ketika sholat, jamaah itu bukan hanya ketika ta'lim. Kehidupan keseharian kita wajib kita berjamaah. Nih, misalkan antum punya teman, punya sahabat, punya teman majlis, punya berjamaah, dia jualan telur. Jualan apa, akhi? Telur. Antum nggak boleh tuh beli ke tukang telur yang lainnya. Antum wajib beli ke jamaah antum. Gitu mestinya, ya. Ini kadang kita enggak, subhanallah, kita berjamaah sudah hampir 10 tahun. Teman kita dagang roti, dagang baju, enggak tahu. Kita maunya pergi yang masya Allah. Apalagi ini hati, anak bukan ngajarin yang tidak baik, ya. Sekarang anak tanya sama antum nih, mohon maaf, kalau acong itu orang apa acong? Acong? Hah? Acong. Orang apa? Acong. Orang Cina acong. Ya. Ahmad udah ketahuan tuh Ahmad. Ahmad, Muhammad, Yasin misalkan. Tapi kita condong kalau ke warung kemana? Condongnya kasih acong kita. Kenapa? Kita punya pendapat, si acong murah itu dagangnya, betul nggak? Si Ahmad mahal. Nah, kita seperti itu. Jadi jamaah nggak kuat di situ.
Kita kalau belanja itu warung cari ke toko Chinese, dia lebih murah. Si Ahmad lebih mahal. Padahal akhirnya nih, hafalin, catat. Hukum memberi dan menerima dalam Islam. Syariat Islam itu subhanallah, ya, maksum, dia terpelihara. Jadi syariat memerintahkan ketika kita memberi, usahakan pemberian antum, catat, usahakan pemberian antum jatuhnya kepada orang yang taqiyun, kepada orang yang bertakwa. Yang kedua, ketika antum memberi, usahakan pemberian antum, yang pertama, ketika antum memberi, usahakan pemberian antum jatuhnya kepada orang yang bertakwa. Begitu juga ketika menerima, usahakan apapun yang antum terima ini dari orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Gitu. Jadi nggak apa-apa antum belanja ke orang muslim agak mahal begitu, tapi uangnya itu untuk bertakwa kepada Allah. Gitu. Tapi kita sekarang berbondong-bondong untuk belanja. Ya, mohon maaf. Jadi kalau belanja kemana dia? Kemana nih? Iya. Saudara kita jualan kelontong di samping nggak ada yang mau mampirin tuh, kecuali beli korek api doang, begitu. Ya, gimana jamaah kita mau buat? Jadi antum sekarang cari tahu, Didit jualan apa Didit? Gitu. Ya, di sini ada yang jualan beras jamaah kita, antum catat nomor teleponnya. Jadi besok antum beli beras nggak usah kemana-mana, ke jamaah antum, ke majelis antum, ke sahabat antum, ke teman antum, sehingga ekonomi kita makin kuat. Ini enggak, subhanallah. Ya, kemarin kita banyak beli baju itu kemarin, ya, untuk lebaran. Ya, kita belinya di mana? Bukan di teman kita, bukan. Nah, akhirnya usahakan teman kita, sahabat kita, majelis atau jamaah kita justru menambah kekuatan, ta'awan, musa'adah, saling tolong menolong. Ya, cerita boleh sedikit. Anak ngajar di salah satu masjid. Ya, anak sudah bertekad, ya, menebarkan apa yang kita pahami dalam kehidupan sehari-hari, termasuk marbot. Antum mungkin pengurus masjid di sini, ya, atau di tempat antum. Hati-hati dengan marbot. Jikalau antum menganggap sepele marbot, nanti yang paling marah pertama kali siapa? Nabi Muhammad SAW. Antum jangan main-main itu marbot. Rasulullah punya marbot imro'atun sauda, perempuan hitam. Kalau perempuan hitam gimana itu maknanya? Ya, kita sudah paham lah. Tapi ketika perempuan itu disakiti, Rasul yang paling marah, begitu. Jadi marbot itu mesti sama. Mohon maaf, kalau ada gaji, kan imam rawatib suka digaji tuh. Marbot mesti sama gajinya sama imam rawatib, gitu. Ini kita bahas di mana-mana masjid. Makanya alhamdulillah salah satu masjid kita buka kajian ini, alhamdulillah 2 marbot ini dibikinin rumah, subhanallah. Ya, dibikinin rumah, dimuliakan dia. Ya, apalagi di salah satu masjid, kalau antum tahu Cililitan itu arah ke Halim, ada sebelah kanan itu masjid. Anda pun ngajar di sini. Itu orang muhsin itu yang membuat masjid itu, sudah meninggal sekarang. Kita bahas bab ini, dimuliakan marbot tersebut. Suatu ketika marbot ini memiliki seorang istri. Ya, kemudian lapor ke kita, Assalamualaikum Ustaz, doakan, ya, istri saya mau lahir. Tapi ada tapinya Ustaz, disesar. Allah Akbar. Sesar berapa juta dia? Luar biasa itu sesar. Seorang marbot istri disesar, uang dari mana? Betul. Ya, kita harus tadi, kita bermajelis jangan takut, mukhlis. Ana bilang begitu. Ya, Allah bersama antum. Ana bilang. Ya, kita buka kajian, selesai kajian hanya kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saudara kita mukhlis kaget. Ana sebut namanya mukhlis. Ya, dia punya istri mau disesar, jutaan. Terkumpul dalam satu majlis 8 juta. Luar biasa. Ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian dia lapor, Ustaz dapat sekian, ambil mukhlis. Tapi ana anjurkan antum lebih baik pulang kampung. Ya, dia punya kampung di Bogor. Akhirnya dia samina wa ta'ala, dia pulang kampung. Di kampung itu dibetulin. Karena di kampung itu masih ada yang membenahi
rahim apa itu? Janin. Begitu. Dibenerin, alhamdulillah normal, subhanallah. Ya walaupun namanya mohon maaf, kalau di sana namanya dukun, betul kan? Dia bayar cuma berapa? 200.000. Dia telepon, Ustaz, ini ada uang 8 juta. Saya bayar barusan 200.000, sisanya berapa? Sisanya berapa? 7.800.000. Gimana Ustaz? Buat dulu semua. Tuh, ya. Jadi asbab kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dimudahkan urusan kita baik dunia dan akhirat. Oleh karenanya Allah, Rasul, Islam menganjurkan kita berteman, bersahabat, bermajlis dan berjamaah. Tapi jikalau teman itu, sahabat itu, jamaah itu, majlis tersebut tidak menambah kadar ilmu kita, tidak menambah kadar keimanan kita, tidak menambah kadar takwa kita kepada Allah, tidak kuat ukhuwah Islamiyah kita, tidak saling tolong menolong, antum keluar dari makna tersebut. Gitu. Keluar, bukan kita marahin mereka, tidak, kita keluar. Saya kepingin mencari teman, mencari sahabat, mencari jamaah, mencari majlis yang menambah itu semua. Nah, hadirin rahimakumullah, ini majlis luar biasa. Setiap Senin, Selasa ada nih. Selasa ada juga. Iya, Senin, Selasa sampai Kamis. Ya, juga ada majlis Jumat. Ini majlis Jumat jangan diabaikan juga, gitu. Kita mohon kepada Allah agar kesulitan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di urusan dunia dan urusan akhirat. Kemudian apabila hari ini ada di antara saudara-saudara kita yang dalam keadaan sakit, kita mohon agar disembuhkan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cita-cita kita yang masih jauh, terutama cita-cita anak-anak kita yang masih jauh, agar mereka dimudahkan untuk menggapai cita-cita mereka. Ya, ini saja dari ana, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tanya jawab, silakan. Assalamualaikum Ustaz, dari anak ada titipan dari sahabat nih, mau nanya. Tadi Ustaz bilang kita harus lebih memprioritaskan orang dengan kadar ketakwaan dibandingkan yang tidak, Ustaz ya, untuk bermuamalah atau sebagainya. Pertanyaan dari teman saya ini, bagaimana bisa secara kasat melihat kadar ketakwaan seorang? Kita dengan kita dengan kita mananya apa tuh? Manusia. Anda dengan antum manusia. Kita dengan kita terhukum zahir. Anda ulang, hafal ini nanti. Saya dengan Didit terhukum secara zahir. Kalau kita dengan Allah zahiran wa batinan, gitu. Antum tidak bisa menafsirkan batinnya Didit, nggak bisa. Hatinya Didit nggak bisa. Tapi kalau Allah bisa. Kalau kita terhukumnya zahir. Iza ra'aitumur rajula zahiban wa iyaban ilal masajid fashhidu minal mu'minin. Begitu. Iza ra'aitumur rajul, apabila Anda melihat seseorang yang Anda lihat siapa saja. Kenapa orang ini pulang pergi ke masjid, bukan nyolong sendal, bukan, sholat berjamaah, subhanallah, hayya 'alas shalah, dia jalan ke masjid. Jadi dia pulang pergi ke masjid setiap waktu. Zuhur imaratul masajid, asar imaratul masajid bil jamaah, maghrib, isya, subuh. Kalau antum melihat orang itu seperti itu, pahami dia secara zahir takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan batinnya bukan urusan kita. Mungkin dia berangkat pulang pergi ke masjid, kami ingin dikatakan orang yang alim dan lain sebagainya. Allah yang tahu. Kalau kita nggak tahu. Makanya akidah kita tidak boleh menghukumi orang, memvonis orang secara langsung. Ya,
saksikan orang ini adalah orang yang ahlul khair. Boleh nggak begitu? Nggak boleh, nggak boleh. Kalau pakai doa boleh. Mudah-mudahan ya jenazah yang kita saksikan ini termasuk ahlul khair, itu boleh, karena mudah-mudahan doa. Tapi kalau antum vonis, tidak bisa kita memvonis ahlul jannah, ahlul khair, ahlul nar, ahlul ma'asi wal muharramat wa dzunub, nggak bisa. Jadi akidah ahlus sunnah wal jamaah tidak bisa memvonis orang ini ahli surga, orang ini ahlul nar, nggak bisa. Tapi secara zahir bisa, ya. Subhanallah, dia dermawan secara zahir, ya, dia baik, tolong menolong, kita saksikan dia orang baik, gitu. Jadi kalau kita lihat ada pedagang ini, yang namanya yang satu husni, yang satu fadil misalnya, sama-sama muslim, dia sama-sama dagang beras dia, tapi si muhsin, subhanallah, setiap saat sholat berjamaah, kita belokin tuh beli berasnya sama muhsin, gitu. Karena muhsin kadarnya lebih taqiyun, lebih bertakwa, begitu. Jadi secara zahir kita lihatnya. Kalau batin nggak bisa, batin urusan Allah. Ada orang yang berperang, ternyata sahabat sudah mengagungkan dia, jihadun fi sabilillah, tapi Rasulullah bersabda ahlun nar, subhanallah. Dia berjuang di jalan Allah tapi masuk nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala, karena ada sesuatu yang dilaksanakan ketika jihad, begitu. Makanya dain, hutang itu luar biasa, hutang, ya. Yang diambil sama dia mantel itu gak ada harganya. Ketika ada harta rampasan perang, mantel itu disembunyikan sama si fulan, subhanallah, wafat dia, wafat. Kata sahabatnya, alhamdulillah ahlul jannah, begitu, ya. Karena secara zahir dia itu berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi diusir sama baginda Rasulullah. Ada perkara kecil yang disembunyikan, begitu. Nah, akhi, kita dengan kita terhukum zahir. Kalau ada orang pulang pergi ke masjid asar, ke masjid berjamaah, maghrib, isya, kita katakan dia orang baik secara zahir, gitu, ya. Cukup, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita mohon kepada Allah. Kalau pintar, antum sudah pintar semua. Tinggal kita mohon agar kita diberi kemudahan, diberi kekuatan untuk mengamalkan kepintaran kita. Karena banyak orang yang enggak kuat, ya, mengamalkan kealimannya. Nauzubillah. Maafkan ana wa billahi taufiq wal hidayah. Ada lagi? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ini pertanyaan dari anak pribadi. Masih ada beberapa pertanyaan Ak Fadil. Yang pertama tentang ziyadatul ilmi, apa sebuah ciri-cirinya, misalkan seseorang itu bertambah ilmu, baik itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Yang kedua adalah tentang bertambahnya ukhuwah, karena kita kan tidak tahu ukuran ukhuwah yang terbaik itu seperti apa. Terus ukhuwah itu berhubungan antara pribadi satu dengan pribadi lain. Kita juga tidak bisa mengetahui gimana pribadi beliau, gimana pribadi orang lain, gimana cara menanggapi tentang berukhuwah itu. Apakah parameternya ukhuwah itu akan baik? Iya. Bagaimana cara mengetahui ilmu kita, ilmu teman kita bertambah atau tidak? Ada 3 cirinya. Makanya ada kalimat begini, laisal ilma bikasratir riwayah. Allahu akbar. Ini bukan kita ini memojokin orang-orang yang banyak riwayat hadisnya, bukan. Laisal ilma bikasratir riwayah, bukannya ilmu itu bikasratir riwayah, riwayat hadisnya banyak, hafalan hadisnya 10.000 misalkan, hafalan Al-Qur'annya berjuz-juz. Ternyata ciri orang yang alim bukan itu diantaranya. Innamal ilma, orang yang berilmu itu pertama adalah isti'mal, kemudian ittiba, kemudian iktida. Disebut wa in kana qalilal ilm. Allahu akbar. Jadi orang yang alim itu orang yang bertambah ilmunya, bukan riwayat hadisnya ribuan, bukan hafal 30 juz, bukan itu saja cirinya. Sesungguhnya orang yang bertambah ilmunya 3 cirinya. Mudah-mudahan ada dalam diri kita. Pertama, ittiba,
orang itu mengikuti ilmu. Yang kedua, isti'mal, orang itu mengamalkan ilmunya. Iktida, orang itu tunduk kepada ilmunya. Wa in kana qalil. Ma mana qalil? Qalil apa qalil? Walaupun ilmunya sedikit. Allah. Jadi antum jangan sedih. Ilmu antum sedikit tapi terus bertambah. Yang bersedih tadi riwayat ilmunya banyak tapi dia tidak ikut ilmu, dia tidak mengamalkan ilmu, dia tidak tunduk kepada ilmu. Jadi barometer orang yang bertambah ilmunya 3. Ustaz, dia ikutin ilmu, dia amalkan ilmu, dia tunduk kepada ilmu. Yang kedua, bagaimana kita tahu ukhuwah Islamiyah kita makin kuat? Tadi terkait dengan kepedulian. Contoh saja, misalkan antum naik motor nih, gitu. Teman antum ya jalan kaki, antum tahu keberadaan dia, tahu persis namanya sahabat, betul nggak? Kemudian antum dengan sengaja ini masih klakson, tin gitu, jalan nih, gitu kan? Berarti antum ukhuwahnya lemah di situ, ya lemah. Jadi cirinya kepedulian terhadap diri kita tuh ada. Jadi bagaimana caranya? Kalau dia jalan kaki, ya minimal kita berhenti sejenak. Assalamualaikum akhi. Ya, antum mau kemana? Anak mau pulang. Ya pulang aja. Jangan naik. Kita ajak dia. Itu ciri tanda ukhuwah. Jadi fakullu syai'in alamat. Setiap sesuatu ada ciri tandanya. Dia ngaku ukhuwah Islamiyah kuat tapi nggak peduli, bahaya. Jadi minimal siapa nama antum? Ustaz, ada rumah? Fahmi. Jadi minimal ada kepedulian di antara kita. Nih, Nabi Ibrahim tidak akan makan dia. Diulang. Nabiullah Ibrahim tidak mau makan kalau tidak ada temannya. Allahu Akbar. Kita nggak jadi makan kalau ada teman. Kita sudah masuk nih warteg. Ada didit nggak jadi. Takut didit kita bayarin kita. Itu kita seperti itu. Berarti ciri ukhuwah Islamiyah kita makin rapuh gitu. Jadi antum umumin di masjid, assalamualaikum. Siapa yang hari ini akan makan dengan anak? Insya Allah bangkrut antum. Gitu. Itu Nabiullah Ibrahim seperti itu. Nah, kita sampai di situ atau enggak? Kita mau makan ini ke warung Buddha itu Jawa Timur, ya mau makan, jalan. Ada teman nggak jadi duduk, balik lagi. Ustaz mau kemana? Nggak jadi ada makan, nggak lapar. Kenapa? Ada antum. Jangan. Jadi ciri-cirinya ukhuwah Islamiyah kita kuat adalah kepedulian di antara kita. Makanya iyadatul marid, ijabatul dakwah itu bentuk ukhuwah Islamiyah. Ada berapa tuh? Ada 5 nanti. Di antaranya iyadatul marid. Kalau antum melihat saudara antum sakit, iyadah, kunjungi dia. Ijabatul dakwah, penuhi undangan, gitu, ya. Cukup, ya. Ada titik itu ya. Ya. Cukup ya, ada lagi. Itu, udah ada yang goyang. Kenapa? Lapar, gitu kan. Ya kita mau cepet-cepet talim, alhamdulillah. Ya cukup. Kita mohon kepada Allah, kemudahan selalu dekat kepada kita. Kesulitan kita dijauh dalam rangka ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.